Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat DITII. DITII adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Meskipun perjanjian tersebut antara dua negara, namun lebih merugikan kepada Indonesia. Jadi, pemberontakan yang awalnya di Jawa Barat, kemudian diikuti daerah lainnya. Namun dengan latar belakangnya sendiri. Jadi tiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan daerah tersebut. Gerakan ini memberi dampak besar bagi pemerintahan Indonesia Merdeka yang pada saat itu masih belia. Bukan hanya di Jawa Barat, namun juga telah menyebar ke provinsi lain di Jawa seperti Jawa Tengah. Bahkan di luar Jawa pun ada. Lalu, kronologi pemberontakan DITII. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada di masa perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Jadi negara teokrasi adalah negara yang menjunjung tinggi agama atau ilahi, dan Indonesia mengambil agama Islam sebagai dasar negaranya. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Penyebab pemberontakan. Sebab umum pemberontakan. Kekosongan kekuatan di Jawa Barat. 2. Kartosuwiryo dan rakyat menolak kalau Jawa Barat ini diserahkan begitu saja kepada Belanda. 3. Rasa tidak puas dengan keputusan perjanjian yang mengharuskan TNI keluar dari wilayah kantong dan masuk ke wilayah RI. Sebab khusus pemberontakan. Pemerintah RI menandatangani perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini dianggap Kartosuwiryo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat. Karena ada beberapa komandan TNI yang menjanjikan akan meninggalkan semua persenjataannya di Jawa Barat jika mereka hijrah. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo, dengan tujuan awal yaitu untuk menentang penjajah Belanda yang ada di Indonesia. Dilatar belakangi kekecewaan Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis dan negara Islam Indonesia. Karena banyak yang mendukung berdirinya negara Islam Indonesia, maka pasukan Kartosuwiryo semakin kuat. Lalu, Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya yang disebut Tentara Islam Indonesia. Tentara Islam Indonesia memiliki pasukan sebanyak 4.000 dengan berisi divisi Hizbullah Sabilillah. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia sudah 2 kali coba dihentikan oleh pemerintah.
dengan melibatkan pemimpin Masyumi, yaitu Muhammad Nasir. Namun, usaha tersebut gagal. Lalu, pada saat Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Hal tersebut terjadi pada tanggal 4 Juni 1962. Pada tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dihukum mati. Lalu, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dilanjutkan di Jawa Tengah. Bismillah, perkenalkan nama saya Yani Anggraini dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah yang bekerja sama dengan Kartosuwiryo. DI atau TII di Jawa Tengah ini bergerak di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Patah kemudian diangkat menjadi komandan pertempuran di Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, maka pada bulan Januari 1950 dibentuk Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam AUI yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Mahfud Abdurrahman. Nah, gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di kedudukan Magelang atau Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi Merbabu juga telah menjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. Gerakan ini juga dapat dihancurkan untuk menumpas gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Gerakan Banten Nasional. Dilancarkan Operasi Banten Raider.